Swastiastu, salam Nusantara. Pemirsa, selamat datang di Beranda Nusantara hari ini. Bersama saya Kezia, beragam informasi dari berbagai pelosok Nusantara akan segera hadir untuk Anda. Sebelumnya, silahkan follow dan subscribe semua sosial media kami dengan nama akun Jawa Post TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Disiarkan dari studio Jawa Post TV Bali, inilah Beranda Nusantara. Tim Reserse Mobile Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bali berhasil menangkap pelaku pencurian peralatan restoran yang berada di kawasan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini terjadi dengan latar belakang sengketa perusahaan penjualan es krim. Akibat pencurian itu, perusahaan toko es krim tersebut mengalami kerugian mencapai 10 miliar rupiah. Tim Reserse Mobile Direktorat Reserse Kriminal Umum Resmob Ditreskrimum Polda Bali menangkap dalang pencurian barang-barang dan peralatan operasional toko gelato yang berlokasi di daerah Peti Tenget, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Kejadian tindak pencurian dengan pemberatan ini terjadi pada Rabu 31 Mei yang lalu, di mana pelaku berinisial RBT mengambil barang-barang di dalam restoran es krim atau gelato tersebut dengan cara memotong gembok pintu toko. Saat menjalankan aksinya, pelaku melibatkan 50 tenaga harian yang mengangkut barang-barang tersebut ke 6 truk yang telah disiapkan. Dalam konferensi pers di Denpasar pada Senin 5 Juni, Polda Bali mengungkapkan aksi pencurian itu dilatar belakangi oleh sengketa dua perusahaan yang mengelola toko gelato tersebut. Pelaku RBT merupakan general manager dari salah satu perusahaan yang bersengketa. Jadi dalam perselisihan itu saling mengklaim bahwa PT PMA ini adalah milik siapa. Nah, dari pelaku sendiri berinisiatif untuk mengamankan dengan cara mengambil barang itu untuk disimpan di gudang Cengkareng. Polda Bali menyita sejumlah barang bukti berupa 6 buah truk yang memuat sedikitnya 31 alat operasional restoran seperti mesin kopi dan pembuat gelato serta kulkas, meja dan kursi, televisi, dan sebuah forklift atau alat berat untuk memindahkan barang-barang besar. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh atlet yang berlaga di SEA Games ke-32 di Kamboja untuk memanfaatkan bonus yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk investasi jangka panjang. Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi di sela pemberian bonus kepada pelatih, asisten pelatih, dan atlet di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 5 Juni secara simbolis menyerahkan bonus senilai total 289 miliar rupiah kepada 599 atlet, pelatih, dan asisten pelatih yang berlaga di SEA Games ke-32 Kamboja. Saat memberikan sambutan di hadapan para atlet, Kepala Negara memberikan apresiasi besar kepada kontingen Indonesia karena bisa mendapatkan medali emas di luar target awal, yakni 69 medali emas. Dengan torehan prestasi 87 medali emas, 80 medali perak, dan 109 medali perunggu. Presiden juga berpesan agar bonus dari pemerintah tersebut dapat digunakan untuk berinvestasi jangka panjang, mengingat umur para atlet yang masih sangat belia dengan perjalanan hidup yang panjang. Karena ini kan para atlet yang masih muda, ada yang umurnya masih 20, ada yang 22, ada yang 25, masih memiliki prestasi jangka panjang. Jadi kalau mendapatkan, tadi dapat berapa? 500 berapa tadi? 525 juta. 525 juta itu gede banget loh. Jangan sampai dibelikan barang-barang yang tidak untuk investasi jangka menengah maupun jangka panjang. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan rasa bangganya karena Indonesia juga menjadi juara umum untuk 8 cabang olahraga. Bulu tangkis 5 emas, 3 perak, 3 perunggu.
Angkat besi 5 emas 2 perak 4 perunggu. Balap sepeda 5 emas 2 perak 1 perunggu. Tenis 4 emas 2 perak 3 perunggu. E-sport 3 emas 2 perak. Voli 2 emas 1 perak 1 perunggu. Pencak silat 9 emas 6 perak 1 perunggu. Dan wushu 6 emas 6 perak 2 perunggu. Bonus tersebut akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing atlet, pelatih, dan asisten pelatih dengan besaran mulai dari Rp15 juta hingga Rp525 juta. Dari Jakarta, Afra Augesti, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan sejumlah kemajuan dari program Citarum Harum, termasuk indeks kualitas air yang membaik, namun penyiapan lahan tempat pembuangan sementara terpadu belum optimal. Hal ini disampaikan Ridwan Kamil dalam penutupan fokus group discussion terkait keberlanjutan pemonitoran dan evaluasi program Citarum Harum di Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, program Citarum Harum yang digelar sejak tahun 2018 lalu mengalami sejumlah kemajuan yang signifikan. Hal itu disampaikan Ridwan Kamil dalam penutupan Focus Group Discussion (FGD) terkait keberlanjutan pemonitoran dan evaluasi program Citarum Harum di Bandung Senin 5 Juni. Menurut orang nomor 1 di Jawa Barat itu, selain penanganan lahan kritis dan indeks kualitas air yang membaik, yaitu dari 33,43 pada 2018 menjadi 51,01 di 2022 dengan target 60, bagian dari program yang belum optimal adalah penyiapan lahan tempat pembuangan sementara terpadu (TPST). Gubernur Jabar pun berharap evaluasi ini dapat menghasilkan terobosan sehingga program Citarum Harum bisa mencapai target di tahun 2025 mendatang. Kita sedang mengevaluasi, hasilnya ada yang kurang, masih lemah, contohnya penyediaan lahan ya, TPPS terpadu itu masih kurang, tapi penanganan lahan kritis, kualitas air itu juga membaik dan lain sebagainya. Plus di hari lingkungan tentu menjadi relevan bagaimana Citarum wajah Jawa Barat ini harus jadi berita baik di ujungnya. Emil juga menyampaikan harapannya agar media yang berperan dalam pentahelix program Citarum Harum untuk turut mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan sungai. Program Citarum Harum diharapkan mencapai targetnya di sektor hulu hingga hilir pada 2025 mendatang, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Iya, Pak. Kan ide Pak Gubernur juga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan harga tiket untuk laga FIFA Matchday Indonesia versus Argentina tergolong murah. Karena itulah ia meminta agar masyarakat Indonesia untuk menghargai industri sepak bola tanah air dengan tidak berkompromi dengan harga tiket. Hal ini menurutnya demi kemajuan tim nasional Garuda. Iya, jadi arahan masukan bukan arahan. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Erick Thohir di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 5 Juni berharap masyarakat Indonesia dapat mengapresiasi industri olahraga tanah air, khususnya sepak bola. Hal itu ia sampaikan saat merespons anggapan masyarakat mengenai mahalnya harga tiket FIFA Matchday Indonesia versus Argentina yang akan berlaga pada 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menurut Erick, harga tiket tersebut sudah disesuaikan dan masih termasuk harga yang paling murah bila dibandingkan dengan FIFA Matchday Argentina lawan Australia yang digelar Stadion Beijing Workers, China pada 15 Juni 2023. Ia juga membandingkan harga itu dengan harga tiket konser Coldplay. Misalnya di industri entertainment, ketika harga tiketnya sekian, dibilang murah. Tetapi begitu kita bicara buat merah putih, membangun daripada generasi bangsa, dibilang tiketnya mahal. Nah, kita sudah buktikan harga tiket Argentina di Indonesia itu jauh lebih murah dari yang ada di China. Jauh lebih murah. Erick Thohir mengatakan, pertandingan persahabatan tersebut justru sangat penting bagi kemajuan tim nasional sepak bola Indonesia. Menurutnya,
seluruh laga FIFA Matchday yang diikuti Timnas Garuda merupakan upaya untuk meningkatkan peringkat Timnas di level dunia dan sebagai uji mental skuad Merah Putih. Dari Jakarta, Afra Augesti, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra sepakat untuk memperjuangkan sistem pemilu proporsional terbuka. Hal tersebut menjadi salah satu kesepakatan kedua parpol saat Dewan Pemimpin Pusat Gerindra bersilaturahmi ke kantor DPP PAN di Jakarta. Partai Amanat Nasional PAN dan Partai Gerindra sepakat menyuarakan agar pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Kesepakatan ini dihasilkan setelah kedua parpol itu bertemu di kantor DPP PAN Jakarta Senin 5 Juni sore. Kedatangan Gerindra disambut oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PAN Edi Suparno dan Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio untuk membahas rencana kerjasama dalam pemilu 2024. Kita sepakat bahwa sistem proporsional pemilu kita ke depan tetap terbuka dan kita akan memperjuangkan hal itu. Kita telah menyuarakannya dalam berbagai kesempatan baik dari aspek partai maupun fraksi di DPR RI dan komitmen itu kita kuatkan lagi di dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani menambahkan alasan kedua partai tetap menginginkan sistem proporsional terbuka. Dengan sistem proporsional terbuka, karena itu diharapkan memperkuat posisi demokrasi dan posisi-posisi partai kepada anggota legislatifnya masing-masing. PAN dan Gerindra telah bekerja sama cukup panjang sejak pemilu periode 2014 dan 2019. Kedua parpol juga bersepakat untuk mengadakan pertemuan di masa mendatang guna menindaklanjuti kerjasama politik. Dari Jakarta, Setianka Harviana, Gilang Gatot Tetuko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.